Halo, ya kembali lagi di episode ke-6 dari konten 7 kali puasa 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Jadi bagi yang belum tahu, perkenalkan saya Fitra. Dan ini tahun ke-7 saya menghabiskan waktu bulan puasa, bulan Ramadan, dan juga mungkin lebaran di perantauan. Jadi ini sudah masuk di episode ke-6. Dan mungkin yang sudah ikuti dari episode pertama mungkin sudah dengar cerita curhat saya aja sih sebenarnya terkait dengan mungkin bagaimana tips biar teman-teman bisa tetap tetap semangat, tetap kuat berpuasa di perantauan jauh dari keluarga gitu. Apalagi yang sudah lebih dari 2-3 tahun. Nah, jadi di beberapa episode kemarin saya sudah cerita di mana pengalaman saya pertama kali menikmati bulan suci Ramadan sekaligus dengan lebaran. Itu pertama kali tahun 2019 di Yogyakarta, karena memang ada satu program beasiswa, program pengayaan bahasa lah, di salah satu kampus negeri di Yogyakarta, yang kemudian diikuti dengan pembuatan visa pelajar sih. Jadi memang pada tahun itu mengharuskan saya untuk tetap stay dan juga sampai lebaran di sana. Jadi biar tidak keluar banyak budget pada tahun 2019. Dan itu merupakan tahun terberat karena memang pertama kali di dalam hidup lebaran jauh dari keluarga dan jauh dari orang tua. Tapi memang harus dijalani seperti itu. Baru kemudian di tahun 2020 itu pertama kalinya juga saya menghabiskan waktu puasa kedua kali, tapi pertama kali di luar negeri. Kalau di dalam negeri baru sudah kedua kali, kalau di luar negeri baru pertama kali. Ini benar-benar jauh dari, benar-benar definisi jauh dari kampung halaman begitu. Dan di tahun pertama di Amerika, di sana saya menikmati lebaran dengan teman-teman yang datang dari berbagai macam latar belakang, tidak hanya dari negara tapi juga agama dan kepercayaan. Jadi mereka mulai ada yang Kristen, Katolik, dan juga kepercayaan yaitu agnostik dan juga ateis. Tapi alhamdulillah puasa saat hari tahun pertama di sana alhamdulillah berjalan lancar dan selalu dapat support dari teman-teman dengan berbagai latar belakang ini. Ya, dan itu juga puasa yang termasuk cukup menantang karena dilakukannya atau berlangsung di saat musim pandemi. Awal-awal pandemi terjadi di Amerika, pandemi COVID-19 ya. Jadi mau pulang tidak bisa, tiket di cancel sama hampir semua maskapai. Jadi memang pilihan satu-satunya adalah bertahan dan survive di sana. Setelah itu pindah di tahun kedua, tinggal bersama dengan teman-teman dari Indonesia, tapi dengan latar belakang yang berbeda juga, latar belakang agama tentunya. Tapi alhamdulillah sampai selesai Ramadan dan juga lebaran di tahun kedua itu tidak ada masalah yang cukup serius ya. Paling bertepatan dengan akhir perkuliahan yang memang di saat itu juga alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk menciptakan sebuah rekor di dalam hidup saya. Jadi itu adalah mungkin rekapan dari 5 episode pertama terkait dengan 3 tahun pertama saya habiskan Ramadan dan Lebaran di perantauan di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi alhamdulillah bisa dibilang walaupun terasa berat, tapi justru 3 tahun pertama itu yang cukup membentuk saya untuk
menjadi karakter yang lebih kuat ketika jauh dari orang tua dan jauh dari keluarga ketika Ramadan dan juga Lebaran. Tentu banyak hal yang dirindukan ketika berada di Jogja itu, apa ya, tentu kue-kue yang sebelumnya bisa saya temukan sewaktu Ramadan dan Lebaran di Ternate itu cukup saya rindukan ketika berada di sana, seperti asida, kemudian kue palita, mungkin ada yang tahu. Nah, itu selama sebulan di sana. Dan juga biasanya kalau nenek saya tuh waktu Lebaran suka bikin kue. Nah, tapi ketika di sana itu kelezatannya tidak bisa saya rasakan sewaktu puasa dan juga Lebaran bersama dengan keluarga. Itu tantangan ketika berada di Jogja. Dan ketika berada di luar negeri, segala macam jajanan dan menu hidangan sahur maupun buka puasa hingga akhirnya Lebaran itu justru yang sangat dirindukan gitu, karena hidup sebagai minoritas di Amerika Serikat dan ditantang untuk bisa terbiasa dengan hal-hal tersebut. Jadi keramaian ketika berbuka puasa, bunyi speaker ketika menikmati santap sahur, silaturahmi yang terjalin ketika Lebaran dengan keluarga. Nah, itu yang cukup saya rindukan ketika khususnya berada di Amerika, di luar negeri. Tapi ya, saya percaya itu adalah bagian dari perjalanan. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin sudah mungkin sudah lebih dari saya 7 tahun, atau mungkin baru ya mungkin belum 7 tahun, 5 sampai 6 tahun, atau bahkan di Ramadan tahun ini adalah menjadi tahun pertama kalinya mungkin rekan-rekan yang baru pertama kali ngerasain Ramadan dan bahkan Lebaran jauh dari keluarga. Ya, percayalah bahwa memang awalnya terasa berat, tapi ini justru adalah salah satu mungkin saya bilangnya cara Allah untuk membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat ke depan. Apalagi ya, pengalaman lain, mungkin ya itu salah satunya adalah ketika berada di Amerika, dan sampai sekarang saya masih belum tahu jawabannya apa. Itu setiap selesai sahur, khususnya di tahun pertama ya, setiap selesai sahur itu saya selalu biduran. Nah, itu yang sampai sekarang masih bingung kenapa gitu, entah cuacanya, entah makanannya. Tapi kalau mau dibilang makanan juga, kan saya selalu masakan yang berbeda gitu setiap sahur, dengan menu yang berbeda pula gitu. Nah, itu sampai sekarang masih bingung kenapa bisa biduran, atau mungkin cuacanya kali ya. Itu sih. Dan pengalaman lainnya adalah ya bisa menikmati Lebaran tapi sebagai minoritas. Kalau biasanya kita Lebaran sebagai mayoritas, di sana kita minoritas. Dan alhamdulillah ada teman-teman orang Indonesia yang sangat baik, sangat dirasakan kebersamaannya bersama mereka, walaupun mereka dari berbagai macam berbeda agama gitu. Benar-benar toleransi dapat sangat terasa ketika berada di sana. Kemudian ya di tahun 2021 itu sih terakhir, ketika di saat berpuasa 5 atau 7 hari sebelum Idul Fitri dikasih kesempatan untuk berpidato. Jadi sudah grogi ditambah dengan disuruh berpidato jam 10 pagi. Itu bikin deg-degan dan kerongkongan terasa kering. Oh ya, mau cerita sedikit. Jadi sewaktu dikasih kesempatan untuk berpidato di Fenway Park itu, jadi semua peserta yang datang, tamu VIP wisuda itu dikasih ruangan itu. Jadi salah satu mentor saya
di dalam acara tersebut nanya gitu, saya mau makan apa gitu, terus saya bilang terima kasih tapi saya sedang berpuasa gitu, jadi tidak bisa menikmati apa. Dan beliau tahu bahwa, dan beliau akhirnya oh muslim ya gitu, terus saya bilang iya alhamdulillah. Oh ya, akhirnya beliau mengambil dua kotak makan, jadi dia bilang ini buat bekal aja gitu. Orang Amerika sih, cewek, saya lupa namanya siapa. Alhamdulillah dikasih 2 kotak untuk persiapan buka puasa, dan itu cukup berat sih kotaknya, dengan makanan yang ketika dilihat alhamdulillah halal ya. Karena kayak cuman burrito aja. Ya 2 kotak lumayan sih, bisa buat menu buka puasa sampai bisa menjadi menu sahur juga gitu. Itu yang cukup berkesan ketika menikmati Ramadan dan juga Lebaran di luar negeri. Ya mungkin ini cukup di sini dulu untuk episode ke-6. Nanti saya lanjut lagi di episode ke-7 terkait dengan beberapa cerita sisa saya setelah kembali ke Indonesia, tapi masih harus tetap menikmati Ramadan dan Lebaran jauh dari Ternate. Oke, terima kasih.